Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang praktikum kedua ya, pengenalan basis data pada PHP MyAdmin. Tujuan instruksional setelah praktikum ini diharapkan mampu memahami konsep dasar basis data ya. Kemudian bisa membuat basis data baru melalui PHP MyAdmin. Kemudian membuat tabel pada basis data yang baru dibuat juga melalui PHP MyAdmin. Kemudian melakukan pengaturan struktur tabel serta jenis tipe data pada PHP MyAdmin. Untuk dasar teori bisa dibaca ya, konsep dasar basis data, database atau basis data, kumpulan data yang disimpan dalam sistem komputer secara terstruktur. Sedangkan tabel, struktur dalam basis data yang berisi data dalam bentuk baris dan kolom. Nah, jadi di dalam database itu ada satu atau banyak tabel gitu ya. Kemudian di dalam tabel itu ada beberapa baris dan kolom gitu ya. Sedangkan kolom atau disebut juga dengan field itu adalah elemen terkecil dalam tabel yang menyimpan jenis data tertentu atau informasi tertentu gitu ya. Kemudian baris, kumpulan data yang merepresentasikan satu entitas dalam tabel. Sedangkan primary key, kolom unik yang digunakan untuk melakukan identifikasi setiap baris dalam tabel. Jadi sebagai pembeda ya, kolom yang membedakan data gitu ya. Misalnya ada data pasien gitu ya, data pasien, ada tabel pasien mempunyai nama yang sama gitu ya. Nah, harusnya ada kolom yang unik gitu ya untuk membedakan misalnya ada nama Udin gitu ya, ada Udin, namanya Udin banyak gitu ya, jadi Udin yang mana gitu, itu harus beda dalam data di dalam tabel gitu ya. Sedangkan foreign key adalah kolom yang menjadi penghubung ya antar tabel ya, sehingga terjadi relasi ya antar tabel ada hubungan gitu ya. Nah, jadi untuk menghubungkan kedua tabel tersebut kita gunakan yang namanya foreign key. Alat dan kelengkapan laptop atau PC dengan OS Windows, koneksi internet jika belum download XMPP gitu ya. Kemudian kita karena menggunakan PHP MyAdmin kita perlu browser, bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox. Kemudian aplikasi XMPP ya, yang service Apache dan MySQL nya statusnya adalah running gitu. Untuk pelaksanaannya, pertama kita buka dulu PHP MyAdmin nya, buka browser dan ketik localhost PHP MyAdmin. Ini ya, sudah dibuka nih PHP MyAdmin nya. Pastikan dulu tadi service daripada Apache dan MySQL nya sudah jalan ya, statusnya running gitu. Kemudian kita membuat basis data baru ya. Pada menu utama PHP MyAdmin, klik New di panel sebelah kiri. New ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia berarti baru ya. Sini kita klik New. Nah, di sini kita disuruh ngisi nama database-nya ya. Masukkan nama database dengan format praktikum 2
nama mahasiswa underscore db. Contoh praktikum 2 isro underscore db. Sini praktikum 2 underscore db gitu ya. Biarkan aja defaultnya ya ini. Kemudian create. Nah di sini sudah jadi ya database-nya dengan nama praktikum 2 nama mahasiswa underscore db. Kemudian kita membuat tabel ya. Pilih database yang baru kita buat di panel sebelah kiri, maksudnya diklik ini ya. Setelah diklik, isi informasi sebagai berikut. Nama tabelnya adalah pasien, jumlah kolom ada 4 gitu ya. Pasien, kolom 4. Create. Di sini adalah nama kolomnya ya, sedangkan yang ini adalah tipe data ya. Yang ini panjang ya, panjang daripada data ya. Di sini kita melihat struktur tabel pasien ya. Pertama, sini ID, tipenya integer, panjangnya 11, kemudian dia primary key dan auto increment. Primary, kemudian auto incrementnya kita centang gitu ya. Kemudian nama, tipe datanya varchar, kemudian panjangnya 100, kemudian NRM, nomor rekam medis kita setting varchar juga, misalnya 6 karakter ya. Kemudian kolom telepon kita setting varchar juga, panjangnya ada 15 banyak. Nah ini sudah selesai, kemudian kita klik save ya. Nah ini sudah jadi ya struktur tabel daripada tabel passion ya. Kemudian untuk primary key sudah kita setting tadi ya, dan auto incrementnya juga sudah kita centang tadi. Menambahkan data, pilih tabel pasien, kemudian klik menu insert atau tambahkan ya. Di sini ada insert. Nah di sini cara nambahnya, misalnya di sini kita isi di Santoso, NRM-nya ini. Kemudian teleponnya misalnya ini tanpa spasi. Go. Ini sebenarnya ada pakai perintah ini sebenarnya ketika kita mengisikan isian yang sebelumnya tadi ya. Sebenarnya kita juga bisa melakukan input ya menggunakan perintah seperti ini ya. Oke, kemudian Ani Lestari kita insert lagi. Tanpa spasi ya. Go. Kemudian satu lagi kita insert. ID-nya tidak perlu kita isi ya, karena sifatnya tadi kan auto increment ya. Auto increment itu maksudnya otomatis nambah gitu ketika ada data. Dia dari 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu ya. Go. Nah, sudah berhasil. Nampilkan data dari tabel. Klik tab browse atau jelajahi ya. Browse. Nah, di sini sudah ada 3 record ya daripada
tabel pasien. Nah, kemudian kita ngisi lembar kerja praktikumnya ya. Instruksinya, mahasiswa membuat database baru ya dengan nama ini, praktikum, nama mahasiswa DB, kemudian buat tabel pasien, kemudian masukkan 3 data, kemudian tampilkan data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel, sertakan screenshot hasil pembuatan database ya. Pertama, screenshot hasil pembuatan database baru. Caranya bisa seperti ini juga bisa ya. Windows Shift S, sini bisa itu. Nah, dari sini kelihatan kan screenshot. Nah, ini kan yang barusan kita buat databasenya. Kemudian pembuatan tabel pasien, kita klik di pasiennya di sini, kemudian kita klik struktur. Nah, ini kan Windows Shift S. Nah, sini bisa pastikan ini kelihatan ya, supaya tidak menggunakan screenshotnya punya teman gitu ya. Kemudian pengisian data dalam tabel, kita browse, pastikan ini terlihat ya di screenshotnya, tombol Windows Shift S, ada 3 record ya. Kemudian data dari pengisian data ke dalam tabel. Hasilnya sama ya. Di sini screenshot hasil menampilkan data dari tabel pasien. Oke, kemudian kesimpulan ya. Apa manfaat menggunakan PHPMyAdmin dalam pengelolaan base data? Silahkan dijawab nanti ya. Kemudian jelaskan perbedaan primary key dan foreign key. Itu ada nilainya 5 ya. Mengapa kita perlu menentukan tipe data saat membuat kolom dalam tabel? Silahkan dijawab nih ya. Oke, ini ada penilaiannya. Membuat database, membuat tabel, mengisi data, menampilkan data, kesimpulan gitu ya. Oke, demikian untuk praktikum yang kedua ya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.